Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Andri Firmansyah, NRP 521310032, kelas audit SIA, akan menjelaskan tentang materi proses audit TI. Apa saja prinsip yang ada di audit TI? Prinsip yang ada di audit TI pertama adalah resiko, yaitu membangun dan mengimplementasikan strategi audit berdasarkan resiko. Yang kedua adalah perencanaan audit yang spesifik untuk memastikan sistem bisnis dan TI-nya terlindungi dan terkendali. Yang ketiga adalah mengatur audit yang sesuai dengan standar, guidelines, dan prosedur audit TI untuk mencapai tujuan audit yang telah direncanakan. Yang keempat adalah mengkomunikasikan isu yang muncul, resiko yang potensial, dan hasil audit kepada stakeholder kunci. Dan yang terakhir adalah memberikan saran implementasi manajemen resiko dan praktek pengendaliannya. Apa itu standar? Standar adalah mendefinisikan prasyarat wajib untuk auditor TI dan pelaporan yang berisikan tingkat kinerja minimum auditor TI yang dapat diterima, harapan manajemen dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kerja praktisi audit TI, dan persyaratan pemegang sertifikasi. Kemudian guidelines adalah memberikan pedoman penerapan standar, dan prosedur adalah menjelaskan bagaimana mematuhi standar dengan contoh prosedur kerja auditor TI yang benar. Berikut adalah siklus dalam melakukan audit. Yang pertama adalah select topic, yaitu menentukan topik apa yang akan diaudit. Dan yang kedua adalah agree standards of best practice, di mana penentuan standar di dalam melakukan audit yang meliputi bisa standar berdasarkan resiko, tata kelola, maupun audit itu sendiri. Kemudian audit program, yaitu membuat senjata atau perangkat audit untuk nantinya dilakukan pada saat proses audit. Selanjutnya adalah pilot and data collection, di mana pada pilot data collection ini mulai melakukan transisi untuk melakukan proses audit dan pengumpulan data-data perusahaan. Kemudian adalah analysis and reporting, data-data yang terkumpul dilakukan analisis dan kemudian dilakukan penyusunan laporan dan pelaporan. Yang selanjutnya adalah make recommendation, membuat rekomendasi dan saran perbaikan untuk perusahaan atau organisasi, kemudian implementasi perubahannya, dan kemudian melakukan audit kembali jika dibutuhkan. Audit charter berisi tentang satu tujuan, lalu tanggung jawabnya, yaitu meliputi lingkup, sasaran, independensi, penilaian resiko, kebutuhan audit khusus, maupun deliverables. Kemudian wewenang, yang berisi hak akses informasi, personil, lokasi, dan sistem yang relevan, batas-batas, personil yang menyetujui bukti kesepakatan. Kemudian akuntabilitas, yang meliputi penerima laporan, hak auditi, ulasan tentang quality, dan tanggal penyelesaian. Kemudian ada berisikan tentang keterbatasan atau batasan-batasan yang ada dalam melakukan proses audit. Selanjutnya adalah persetujuan dari berbagai pihak atau stakeholder yang terlibat. Selanjutnya adalah audit plan. Di dalam audit plan berisi tentang cakupan audit TI yang memenuhi tujuan audit, mematuhi hukum yang berlaku, dan standar audit profesional atau audit charter. Kemudian pendekatan audit haruslah berbasis risiko. Kemudian pengelolaan sumber daya yang diberlakukan dengan manajemen proyek yang baik. Metode atau metodologi dalam melakukan audit, yaitu merupakan sekumpulan dokumen yang berisikan prosedur dan rancangan pemenuhan tujuan audit yang direncanakan. Isi dari audit metodologi yaitu bisa meliputi audit subject, kemudian audit objektif, audit scope, re-audit planning, audit procedure and step for data gathering, procedure for evaluating the test or review results, procedure for communication with management, dan audit report preparation. Jenis risiko yang ada pada audit adalah meliputi satu, yaitu inherent risk atau risiko yang melekat, di mana risiko ini merupakan potensi kesalahan yang melekat karena ketiadaan kontrol internal. Contohnya adalah tidak adanya absensi akan menyebabkan banyak mahasiswa tidak disiplin. Kemudian adalah control risk. Control risk merupakan masih adanya potensi kesalahan walaupun sudah ada kontrol internalnya.
Contohnya adalah walaupun sudah ada absensi, masih ada potensi mahasiswa tidak disiplin karena bisa titip absen. Kemudian adalah detection risk, yaitu potensi kesalahan karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup material atau adanya kemungkinan fraud. Contohnya adalah walaupun sudah ada absensi sidik jari, masih ada potensi mahasiswa tidak disiplin karena lupa atau berbohong. Sistem kontrol internal kurang baik. Yang terakhir adalah audit risk, yaitu potensi kesalahan karena hasil pemeriksaan auditor belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya atau belum bisa teridentifikasi dari kombinasi inherent, control, dan detection risk. Contohnya adalah walaupun sistem kontrol internal untuk pendisiplinan mahasiswa masuk perkuliahan sudah baik, namun data elektronik absensi masih bisa dibobol. Berikut adalah step dalam mengumpulkan bukti dan evaluasi kontrol. Yang pertama adalah preliminary audit work, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan dalam proses audit. Kemudian obtaining understanding adalah pemahaman dari berbagai stakeholder atau berbagai pihak yang terlibat. Kemudian dilakukan penilaian terhadap kontrol risiko yang ada. Jika sudah memenuhi kontrol, maka dilakukan tes terhadap kontrol tersebut. Dan jika tidak memenuhi kontrol, maka dilakukan extended substantive test, dan kemudian dilanjutkan ke form audit opinion and issue audit report. Dan jika memenuhi kontrol, maka dilakukan tes kontrol terhadap kontrol tersebut. Kemudian jika masih percaya terhadap kontrol tersebut, maka dilakukan kembali increase reliance on control. Dan jika tidak memenuhi, dilakukan limited substantive test dan langsung dilanjutkan ke form audit opinion and issue audit report. Terakhir dari proses audit adalah yaitu menyusun laporan atau dokumen yang nantinya berisi tentang rekomendasi dan perbaikan untuk organisasi kedepannya, dan kemudian mendiskusikan temuan tersebut dengan auditi atau organisasi guna menyepakati tindak lanjut perbaikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.